Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 4 April 2023 dalam Pekan Suci. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Pastor Bayu Edvar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat penebusan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon ampun akan segala dosa-dosa kami dan memohon dengan rendah hati pengampunan-Mu, terutama dalam memasuki Tri Hari Suci ini. Bukalah hati kami untuk menerima sabda-Mu dan membuka hati pada penebusan Kristus yang mampu mengubah diri kami, sehingga kami semakin dikuduskan dan layak untuk merayakan puncak keselamatan Putra-Mu pada hari raya Paskah nanti. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya bab 49 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, yang menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman padaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku." Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, "Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku.
Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang dari-Mu, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja, kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai ayat 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus,
Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Saud Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Membuka pintu hati bagi rahmat keselamatan Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Yohanes 13 ayat 27. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita hanya membaca ayat di atas, tanpa membaca keseluruhan konteks kitab Yohanes, kita bisa saja jatuh dalam pandangan bahwa Yudas Iskariot tidak bersalah karena apa yang ia lakukan terhadap Yesus terjadi karena ia kerasukan iblis. Dengan demikian, pengkhianatannya adalah perbuatan iblis dan bukan kemauan Yudas. Namun bila kita membaca konteks lebih besar, persis pada bab sebelumnya, yaitu Yohanes 12. Yohanes sudah menyebutkan reputasi Yudas sebagai pencuri yang suka mengambil uang kas yang dipegangnya. Menjadi murid Yesus sekian lama dan mendengarkan langsung sabdanya, ternyata tidak mengubah perilaku buruk Yudas.
Ia bukanlah orang baik dan suci yang tiba-tiba menjadi jahat karena kerasukan iblis. Yudas adalah orang yang sudah terbiasa melakukan hal yang buruk sehingga lebih mudah bagi iblis untuk membisikkan rencana jahat padanya. Santo Ignatius Loyola mengatakan bahwa salah satu ciri roh jahat adalah bahwa ia selalu menyerang manusia pada titik lemahnya. Titik lemah itu adalah dosa yang kerap kita lakukan sampai kita kadang tidak lagi menyadarinya sebagai dosa, atau malah mencari pembenaran atas perbuatan dosa tersebut. Dosa yang sering dilakukan Yudas berkaitan dengan uang, maka tidak sulit bagi iblis untuk membujuknya menjual Yesus. Demikian pula yang terjadi pada diri kita. Mari kita berefleksi dan melihat diri kita sendiri. Apa kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan, yang enggan kita ubah, yang menjadi pintu bagi iblis untuk terus menanamkan rencana jahat? Atau jangan-jangan setiap kali kita berbuat dosa, kita malah mencari alasan dengan mengatakan, "Saya ini khilaf, saya digoda iblis." Dosa dan kejahatan sumbernya memang iblis. Namun kebiasaan-kebiasaan buruk dan dosa bisa menjadi tanah yang cocok tempat berkembangnya dosa tersebut. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudahkah hati kita menjadi pintu yang terbuka bagi rahmat keselamatan Allah? Ataukah pintu hati kita lebih mudah dirasuki iblis? Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyadari bahwa kami bukanlah manusia yang sempurna. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam diri kami yang melukai hati-Mu yang kudus. Kuatkanlah kami untuk selalu bertobat, menyadari kesalahan dan dosa kami, dan mengusahakan hidup kudus hari demi hari, agar hati kami semakin menjadi gerbang yang indah, yang bersuka cita menyambut rahmat dari cinta kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.